Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Lutfiyah, NPM 20010404013. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Fikih Ibadah. Alasan mengapa sholat sunnah lebih baik di rumah dan sholat wajib diharuskan ke masjid karena sholat wajib lebih baik dikerjakan secara berjamaah daripada sendirian di rumah. Sedangkan sholat sunnah lebih baik dikerjakan sendiri di rumah, kecuali seperti sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istiqo, dan yang lainnya. Seperti yang ada di hadis berikut ini. An Sayyid Jadid qala Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Bani Abdi Ashali al-Maghriba faqama nasun yatanafaluna faqalan nabiyina sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadihi sholata fil buyut, yang artinya dari Said bin Ishaq mengatakan bahwa ketika Rasulullah selesai melakukan sholat maghrib di masjid Bani Abdil Ashhal, beberapa orang kemudian melakukan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat ini di rumah-rumah kalian. Rukun-rukun sholat yang terbagi dari beberapa bagian dibagi lagi menjadi 3 perkara, yaitu 1. Qalbi atau qalbu, dari hati. 2. Qauli, ucapan atau bacaan. 3. Fi'il atau perbuatan. Qalbi adalah rukun sholat yang dikerjakan oleh hati, meliputi antara lain niat dan tertib. Yang kedua, qauli, ialah rukun sholat yang dilakukan dengan mengucapkan seperti ini: takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, dan mengucapkan salam. Yang ketiga, fi'il, adalah rukun sholat yang dilakukan dengan perbuatan antara lain berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk di tasyahud akhir. Cara sholat fardu dengan niat mengqadha sama halnya dengan melakukan sholat fardu seperti biasa. Misalkan seorang hamba terluput sholat zuhur sebab di tengah perjalanan, maka dia wajib mengerjakan sholat 4 rakaat yang sama. Terlelap hingga waktu sholat subuh habis atau bermimpi telah sholat, maka saat sudah terbangun dan teringat bahwa dirinya sebenarnya belum sholat subuh, harus segera mengerjakannya. Mengqadha sholat artinya mengerjakan sholat di luar waktu sebenarnya untuk menggantikan sholat yang terlewat. Cara mengqadha sholat dari sisi waktu, mengqadha sholat harus dilakukan segera ketika teringat dari lupa atau tersadar dari hilang akalnya. Tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dikerjakan sesegera mungkin, karena Nabi SAW bersabda, Man nama an sholati falaisolaha idza dzakraha. Barang siapa yang terlewat sholat karena tidur atau karena lupa, maka ia wajib sholat ketika ingat. Hadis riwayat Al-Bazzar. Rukun-rukun menikah antara lain: 1. Mempelai pria dan wanita beragama Islam. 2. Laki-laki bukan mahram bagi calon istri. 3. Wali akad nikah dari perempuan, dalam hal ini ayah si perempuan. 4. Tidak sedang ihram. 5. Pernikahan tidak atas paksaan. Secara bahasa, kufu diambil dari istilah Arab kafa'ah yang artinya sepadan atau setara. Jadi, sekufu dalam hal pernikahan adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari berbagai aspek. Sekufu tidak hanya cukup dilihat dari kaya atau miskinnya, tapi banyak faktor yang di sini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Para ulama mazhab Hanafi menilai bahwa pasangan bisa dikatakan sekufu apabila telah sepadan dalam 6 hal, yakni nasab, Islam atau agama, pekerjaan, merdeka atau budak, kualitas beragama, dan strata ekonomi.
Itu tadi jawaban saya atas soal-soal ujian akhir semester. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.